Orang bertanya, ya Ustadz kenapa itu dukun-dukun misalnya, ahli sihir segala macam, tukang santet, tukang guna-guna itu bisa berhasil juga. Bisakah itu? Perlu kita garis bawahi bahwa iblis itu adalah satu jalur yang bisa memohon kepada Allah selama itu untuk menyesatkan anak cucu Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman saqidah dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer yang membahas secara tekstual dan juga kontekstual tentang Islam kekinian dalam peri kehidupan kita sehari-hari di era digitalisasi hari ini. Hari ini kita akan bahas dulu tentang doa ini, karena masalah doa ini terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan atau keraguan orang terhadap apa yang dia doakan, terkadang tidak makbul, tidak terwujud dan sebagainya. Padahal Allah itu memang menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran itu, sebagaimana di surah Al-Ghafir misalnya ayat 60 itu Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum, minta kamu niscaya aku perkenankan. Tapi tentang ayat ini sebenarnya saya tamsilkan, misalnya juga kalau ada satu koperasi misalnya didatangi oleh menteri koperasi, lalu pengurus koperasi bilang, Pak bantu dong koperasi kita. Pak Menteri bilang, ya kita bantu, ajukan aja, insya Allah kita akan bantu. Artinya bukan otomatically misalnya itu bantuan itu langsung cash diberikan di situ. Tentu kita harus lengkapi dulu persyaratan-persyaratan koperasinya, minimal sudah 2 tahun berdiri dan sebagainya, sehingga bisa dibantu oleh Menteri Koperasi misalnya. Ini sekedar kiasan atau tamsilan. Begitulah mungkin kiasan dari Udu'uni astajib lakum, ini kalimat yang menyeluruh, yang global. Bukan juga serta-merta begitu kalian minta, kayak anak minta sama orang tuanya, minta duit 20.000, ya minta duit 20.000 langsung dikasih. Tidak seperti itu dong. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk makbulnya doa tersebut. Kemudian ayat ini juga ditopang oleh satu ayat lain ya di surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 186 itu Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kata Allah itu, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan bahwa aku itu dekat, qarib, fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan permintaan atau doa mereka, ijada'an, apabila mereka meminta, falyastajibu li, ada syaratnya. Untuk itu kalian harus mematuhi seluruh perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jadi harus ada juga minta itu dengan keyakinan, keimanan yang betul-betul, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan kamu mendapat kebenaran. Dari dua ayat ini juga ditopang ada hadis Nabi, doa mukhul ibadah, kata Nabi bahwa yang namanya doa itu adalah induk atau otak dari segala ibadah. Jadi doa ini adalah kepala dari semua ibadah-ibadah kita itu. Kenapa? Karena memang seluruh ibadah itu harus kita akhiri dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ayat landasan tekstual tentang doa ini, yang mungkin banyak lagi hadis-hadis Nabi yang kita tidak ungkap di sini, tapi yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa ada 4 hal mendasar dulu tentang bisa atau tidaknya doa itu dimakbulkan. Ada beberapa tempat yang disebutkan Allah itu, baik dari hadis, baik dari atsar, baik dari pendapat ulama, ada beberapa tempat yang di sana itu diijabah. Tapi bukan berarti di tempat-tempat lain itu tidak diijabah doa. Di mana saja doa itu, apabila kita berdoa itu akan sampai kepada Allah. Tentang diijabah atau tidaknya itu kita serahkan kepada Allah. Apakah tempat-tempat itu?
Yang paling banyak itu tentu di Baitullah, di Mekah, di Saudi Arabia dalam konteks ini. Salah satunya itu di Multajam. Jadi di Multajam itu jarak antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah itu. Di situ ada Multajam, tempat makbulnya doa. Ini disebutkan Rasul bahwa di situ ada tempat kabulkannya sempat sesuatu doa. Kemudian di Raudhah. Jadi antara rumah Rasul itu dengan mimbar Rasul itu ada namanya Raudhah. Disebut dengan Taman Raudhah. Orang sering berdoa di sana. Kemudian itu di Mina. Di Mina juga di bukit itu, di bukit yang panjang itu sekitar 3 sampai 5 km itu juga disebutkan tempat yang mustajab ini, mustajab doa ini lebih mustajab, bukan berarti di tempat lain tidak mustajab ya. Jadi di situ agak prioritas. Kemudian di Musdalifah, kemudian di Arafah. Di Arafah ini lebih khusus lagi ketika wukuf di Arafah. Para hujjaj, para orang yang naik haji itu. Kemudian di belakang makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu ada sebelah belakang itu juga diriwayatkan tempat mustajabnya doa. Kemudian di mana lagi? Di Bukit Shafa dan di Bukit Marwah. Jadi di Bukit Shafa dan Marwah ini diriwayatkan juga tempat mustajabnya doa. Kemudian di Subur Jam-Jam itu, kemudian di Rukun Yamani. Di Rukun Yamani itu adalah sudut Ka'bah itu yang mengarah ke kota Yaman. Kemudian di Hajarul Aswad, udah jelas itu di Hajarul Aswad, walaupun sekarang itu sudah tidak sembarang lagi orang bisa mencium Hajarul Aswad itu karena sudah dipagar oleh pemerintah Arab Saudi sesudah COVID-19 kemarin. Kemudian di bawah Mijab, Mijab itu pancuran Ka'bah itu, jadi bawah pancuran Ka'bah, kemudian di Hijr Ismail. Inilah tempat-tempat yang diriwayatkan, baik itu diriwayatkan dari atsar, hadis, atau pendapat para ulama, tempat-tempat yang mustajabnya satu doa. Kemudian itu masalah tempat, kemudian waktu. Jadi dari sisi doa ini pertama itu ada tempat, kemudian ada waktu. Waktu ini ada beberapa hadis juga yang menyatakan ketika turun hujan itu doa bisa dimustajab, diijabah oleh Allah. Kemudian saat kita menghadapi musuh dalam peperangan. Kemudian di saat kita sudah khatam Quran. Kemudian waktu adanya majelis-majelis ta'lim. Jadi kalau ada majelis-majelis ilmu itu mustajab doa. Kemudian ada hadis lagi yang menyebutkan antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib itu juga adalah mustajab doa. Kemudian antara ajan dan iqamat. Jadi sesudah ajan, sebelum iqamat itu, makanya sesudah ajan kita disunnahkan ya untuk membaca Allahumma rabba haji da'wati tammat. Jadi doa sesudah ajan itu kita bacakan karena itu antara ajan dan iqamat dimakbulkan doa. Kemudian apalagi saat waktu seorang berpuasa. Jadi berpuasa itu sampai dia berbuka itu 1 hari penuh itu diijabah Allah doanya. Kemudian waktu Jumat. Jumat itu hampir 1 hari itu diijabah Allah doa, tapi yang lebih khusus lagi antara 2 khutbah. Jadi khotib itu duduk sebelum dia bangkit lagi, itu waktu yang beberapa menit itu diijabah Allah. Kemudian pada 2/3 malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Ini jadi di saat 2/3 malam disunnahkan melalui tahajud kita itu diijabah Allah. Kemudian ada satu lagi waktu yang kita kenal selama ini dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini tidak kita ketahui kapan waktunya, tapi kalau kebetulan kita mendoa malam Lailatul Qadar itu, insya Allah itu diijabah oleh Allah. Inilah waktu. Jadi kalau ada tempat, ada waktu. Kemudian personnya, orang-orangnya atau manusia mana yang lebih diprioritaskan diijabah Allah. Pertama, yang pernah juga di video saya sebelumnya saya katakan ada 3 kata Nabi, kata Rasul itu yang doanya diijabah Allah, itu langsung diijabah Allah. Pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua itu adalah doa orang tua, ayah bunda kepada anaknya, kemudian yang ketiga itu doa orang yang teraniaya, terzolimi.
Jadi ada orang yang teraniaya, terzolimi ini doanya dijabah Allah. Dan orang terzolimi ini bukan mesti harus orang muslim, karena dia non muslim kita zolimi tidak bisa. Kenapa? Karena dalam sejarah Islam di Madinah itu juga banyak orang-orang non muslim yang di bawah perlindungan kerasulan. Hak-hak mereka juga dilindungi di sana. Jadi menzolimi mereka itu akan bisa juga, doa mereka itu juga akan dijabah Allah. Kemudian adalah orang yang musafir. Jadi orang musafir ini doanya mustajab. Makanya kalau najir-najir masjid, marbot-marbot ini, kalau ada musafir yang tidur di masjid, tolonglah jangan sampai kadang-kadang dikasarin, disuruh keluar kan. Bangun, bangun. Ini bukan tempat tidur masjid. Karena orang musafir itu dijabah. Ya, tapi tidak begitu-gitu juga kalau masjid juga dijadikan hanya tempat tidur misalnya. Kadang masjid itu hanya untuk tempat tidur gitu, waktu sholat dia keluar, orang yang sholat dia hanya numpang tidur. Tapi kalau dia musafir, apalagi masjid ini kan tempat persinggahan, apalagi saat ini mungkin, apalagi di jalan-jalan lintas misalnya, yang itu di rest area misalnya, ya ini kan tempat istirahat. Makanya orang musafir itu bahkan orang musafir ini adalah orang yang salah satu yang bisa kita berikan dari asnaf yang 8 itu zakatnya kepada mereka. Kemudian siapa lagi orang yang doanya mustajab itu? Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi untuk mendoakan kedua orang tuanya itu doanya itu lebih mustajab daripada orang lain yang mendoakan kita. Makanya kita minta doa kita supaya mendapatkan anak-anak yang soleh. Kemudian siapa lagi yang mustajab? Seorang muslim yang membantu saudaranya dengan diam-diam. Jadi orang yang membantu saudaranya dengan diam-diam ini juga mustajab doanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang minta tolong kepada kita, minta bantuan, sementara kondisi kita nggak punya apa-apa, ya minta kepada Allah untuk membantu saudara tersebut, tapi tidak ria sifatnya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian siapa lagi yang termasuk saya katakan tadi, doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian doa siapa lagi? Doa orang yang dalam kondisi kesulitan. Ini sebenarnya masuk ke kriteria nanti orang yang teraniaya ya, tapi bukan spesifik dia teraniaya, tapi orang yang dalam kondisi susah, sulit benar, sehingga doanya itu dijabah Allah. Kemudian orang yang sedang berperang, tapi perang fisabilillah ya, bukan berperang karena hal-hal lain yang benar-benar demi agama Allah kan itu. Kan sekarang juga memang selama agama ini juga tidak dirongrong atau tidak diperangi oleh musuh, kita diharamkan untuk berperang. Karena perang itu adalah jalan satu-satunya untuk mempertahankan ketika akidah agama kita itu dirongrong, diserang atau dipaksa orang lain untuk kita tunduk kepada mereka. Kemudian siapa lagi? Orang yang sedang haji dan juga orang yang sedang umroh. Inilah orang-orang yang diprioritaskan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi pertama tempat, kemudian waktu, kemudian ketiga ini tentang person. Baru keempat adalah jalurnya. Jadi kalaupun misalnya ini kalau diibaratkan kita udah punya handphone, punya nomor handphone kan begitu, punya nomor orang yang akan kita hubungi dan nomor kita itu sudah aktif. Tapi kalau memang jalur di situ tidak ada, artinya tidak ada tower Telkomsel atau kita pakai Excel misalnya, tidak ada tower Excel, maka automatically tidak akan sampai komunikasi kita itu. Apakah ini dimaksud jalur ini? Saya pernah gambarkan di video sebelumnya. Ada matematika dalam doa ini. Apa matematika doa itu? Matematika itu 2 kali 2 itu hasilnya adalah positif 4. Jadi positif dikali dengan positif itu hasilnya positif. Kemudian juga negatif dikali negatif itu hasil positif. Misalnya negatif 2 kita kalikan negatif 2 hasilnya positif 4. Yang selainnya itu apabila negatif dikali positif hasilnya negatif. Atau positif kita kalikan dengan negatif itu hasilnya negatif. Artinya matematika doa ini juga hampir sama dengan matematika yang hitungan tadi itu saya sebutkan secara kiasannya.
Kalau positif, misalnya kita berdoa hal-hal yang baik. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh misalnya. Ya Allah, berkahi rezekiku, kan begitu. Kuatkan imanku. Dan ini memintanya juga kepada Allah. Kalaupun kita minta bantuan, tapi bukan ke dukun dan sebagainya, kita minta kepada orang-orang alim. Bolehkah kita meminta bantuan doa kepada orang alim, wara, ulama, kiai, haji, syekh misalnya? Boleh, tidak musyrik, tidak. Kenapa? Karena kita mohon bantu doa. Jadi bahasa itu tetap kita mohon bantu doa. Karena semakin banyak yang mendoakan, peluang untuk diijabah Allah itu akan semakin besar, sama dengan doa kita berjamaah. Jadi kenapa berjamaah itu, doa berjamaah itu juga dikiaskan para ulama itu adalah satu yang sunnah. Walaupun itu ijma ulama, berdoa berjamaah, ada pendapat juga yang mengatakan doa berjamaah itu enggak gitu-gitu juga, enggak dianjurkan, doa itu ya kita sendiri. Tapi kiasannya itu, semakin banyak orang yang mengaminkan, itu akan lebih diijabah oleh Allah. Makanya doa berjamaah itu juga dianjurkan. Maka kalau kita minta ke ulama, mohon bantu doa Pak Kiai, doa anak saya sakit misalnya, itu saya tengah malam sering sesak misalnya, minta mohon doa, kan itu. Dan ini tidak syirik. Jadi positif, kita muslim, percaya kepada Allah, meminta kepada Allah, positif kepada positif, hasilnya juga positif. Orang bertanya, ya Ustadz, kenapa itu dukun-dukun misalnya, ahli sihir segala macam, tukang santet, tukang guna-guna itu bisa berhasil juga? Yang benar iya, kenyataannya disantet orang bisa perutnya gembung segala macam, sakit dan sebagainya. Bisakah itu? Bisa saja. Kenapa? Kalau itu tidak ada, tidak bisa, tidak akan juga Nabi banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang larangannya mendatangi dukun, penyihir, peramal dan sebagainya. Artinya Rasul juga mengakui yang realitas seperti itu ada. Hanya saja kok bisa? Jadi saya katakan tadi, negatif kali negatif hasil positif. Kenapa positif? Jadi dia minta kejahatan, dia minta santet, minta guna-guna ke dukun. Dukun ini ikut menyembah jin, menyembah iblis, dengan ramuan-ramuan yang disarankan oleh iblis, misalnya bakar kemenyan segala macam. Kemudian dia minta melalui iblis. Perlu kita garis bawahi bahwa iblis itu adalah satu jalur yang bisa memohon kepada Allah selama itu untuk menyesatkan anak cucu Adam. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya itu, ketika Nabi Adam itu dikutuk dan dilaknat Allah karena tidak mau tunduk dan sujud kepada Nabi Adam, karena diciptakan dia dari api, Nabi Adam dari tanah, maka dia dilaknat. Ketika dilaknat Allah, dia bermohon dua permohonan. Pertama, permohonannya, hidupkan saya sampai yaumil qiyamah. Permohonan kedua, izinkan dia untuk menggoda dan merayu anak keturunan Adam ini untuk menyesatkannya dari jalan Allah. Dan setiap permintaannya kepada Allah untuk yang sifatnya menyesatkan dan merusak yang namanya anak keturunan Adam itu, beliau mengharap dan bermohon kepada Allah, dan Allah mengabulkannya. Silakan saja kau goda orang yang bisa kau goda, hanya saja perlu kau ketahui, aku juga akan bisa memberi ampunan kepada siapa-siapa yang aku kehendaki, kata Allah. Jadi iblis dipersilahkan untuk menggoda anak keturunan Adam, tapi Allah juga punya prioritas lah, saya katakan. Jadi kalau presiden itu punya hak amnesti, abolisi, hak untuk pengampunan. Jadi silahkan aja. Makanya kalau ada seseorang yang mengguna-guna atau bersihir kepada dukun itu melalui jin dan iblis, maka itu akan mustajab. Negatif kali negatif itu positif. Yang tidak bisa positif itu ketika negatif kali positif. Negatif misalnya ada preman, bandit, maksiat yang tidak percaya kepada Allah, tiba-tiba dia minta supaya minta nomor togel, datanginya ulama kiai. Sementara ulama kiai itu jalurnya kepada Allah. Masa kiai minta
untuk nomor togel kan mustahil, tidak akan mungkin. Atau sebaliknya, ada seorang muslim beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tapi mintanya ke dukun melalui jin, iblis dan sebagainya. Jadi tempatnya benar, orangnya benar, permintaannya benar, diminta di tempat yang benar, diminta kepada yang maha benar, ya insya Allah 99% doa itu akan dijabah Allah. Kemudian sesudah 4 kriteria ini, ada yang kelima, yang terakhir. Sebagai kunci dari segala kunci doa itu adalah hadirnya hati. Jadi berdoa sama membaca doa beda. Kalau membaca doa ya mungkin kita ambil buku doa misalnya, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ighfirli junubi wal, ini namanya membaca doa. Tapi kalau berdoa itu bukan membaca walaupun kita ucapkan, tapi sebenarnya itu wujud dari hati kita. Sehingga sinyal itu full dia, full. Makanya kenapa sebenarnya orang yang terzolimi itu makbul doanya, karena kalau orang terzolimi itu doanya itu bukan dari bibir lagi, tapi sudah dari hati. Ya Allah, aku terzolimi, ya Allah, oleh si anu misalnya, Allah. Kenapa? Karena memang sinyal itu full. Makanya Allah katakan sama dengan kenapa 2/3 malam itu, karena 2/3 malam itu kan sunyi, sepi, tidak ada orang. Kekhusyuan kita meminta itu memang fokus. Jadi fokus itulah yang datang dari hati, yang menyebabkan apalagi kita iringi dengan tetesan air mata, minta ampun, astagfirullahalazim. Dan itu memang akan beda. Jadi sesuatu yang kita hanya di lidah dengan yang diikuti dengan hati. Makanya kalau seniman-seniman itu ya, kita contoh misalnya Bung Rhoma Irama, kalau menyanyi itu sampai puluhan tahun juga lagunya akan tetap terkesan di hati. Kenapa? Karena lagu itu bukan hanya diucapkan dengan bibir, tapi diresapi dengan hati, sehingga yang mendengar juga tidak hanya mendengar dengan kuping, tapi mendengar dengan hatinya. Dan ini tidak akan hilang. Sama dengan ketika kita memanjatkan doa itu, kalau hanya dengan bibir ya, saya melihat juga banyak di antara kita kadang-kadang ya hafal doa. Hafal doa panjang, apalagi kadang-kadang doanya sampai 17 km kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak disertai hati. Lebih baiklah dia pendek doa itu, tapi memang diikuti dengan hati, daripada panjang. Kalau bisa ya panjang juga nggak apa-apa, karena Allah itu suka terhadap orang-orang yang banyak meminta juga kepadanya, karena itu bukti kelemahan kita sebagai makhluk. Wajar kalau kita banyak meminta. Tapi kalau panjang kita minta hanya dengan lidah, tidak dengan hati, maka yang kelima itu saya katakan adalah hadirnya hati, kekhusyuan hati, fokus. Ini yang membuat doa itu juga bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang perlu kita jelaskan tentang rahasia doa ini adalah kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita sebagai makhluk itu tidak semua yang menurut logika kita minta itu baik untuk kita dan baik untuk keturunan kita dan dunia akhirat kita. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita ini bukan memohonkan untuk diri kita saja, tapi kita mengharap ridho dan rahmat Allah. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita meminta sesuatu kepada yang maha tahu, yang maha mengetahui, yang maha menciptakan, tentu dia lebih tahu tentang masa depan kita, tentang hidup kita. Tidak sedikit orang yang tiba-tiba memaksakan misalnya kehendaknya dengan segala daya upaya, padahal uang pas-pasan, karena anak minta motor gede misalnya, kita belikan motor gede dengan kredit. Akhirnya beberapa waktu anak itu tabrakan, na'udzubillah min dzalik, karena motornya gede. Jadi jangan sekali-kali kita memaksakan doa kita itu kepada Allah. Makanya ada doa kita yang terbaik itu la haula wala quwata illa billah. Dan ketika kita menentukan satu pilihan misalnya si A dengan si B, atau pekerjaan A dengan pekerjaan B, atau mengambil atau tidak, atau tentang satu hal-hal yang harus kita beli misalnya,
harus kita sertakan dengan ya Allah, sebagaimana doa istikharah itu tetap kita ya Allah, kalau ini doa ini permintaanku ini baik untukku, untuk duniaku, untuk akhiratku, untuk keturunan dan keluargaku, ya Allah dekatkan sedekat-dekatnya, jadikan sejadi-jadinya. Tapi kalau tidak baik untuk duniaku, untuk akhiratku, untuk masa depanku, untuk keluarga dan diriku, ya Allah jauhkan dia. Inilah doa istikharah. Dan itu bukan mesti harus bahasa Arab. Di hati kita tetap aja terdetak seperti itu. Jadi ketika sesuatu itu yang kita minta tidak terjadi, kita punya satu keyakinan bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Kan begitu. Kadang kita tidak menyadari apa yang direncanakan Allah. Seperti pernah satu case itu, satu orang yang tiba-tiba terlat naik pesawat karena memang macet, dia sudah marah betul kepada supir taksi ini. Karena macet akhirnya dia tertinggal dari pesawat itu. Lalu apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian pesawat itu rupanya meledak. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita maui. Hanya saja kita tetap berikhtiar dan berusaha. Misalnya anak kita mau masuk ke kedokteran misalnya, wah ini kedokteran kan bagus apa segala macam. Kita paksakan dengan segala hal dan sebagainya, kita berusaha dan berikhtiar, tapi akhirnya kalau memang tidak lulus berarti itulah yang terbaik. Tapi bukan berarti usaha ikhtiar kita itu tidak kita lakukan, ya udahlah pasrah aja lah. Sama seperti ini case pribadi, misalnya anak saya yang paling gede itu kemarin, putri saya itu, ketika saya berharap beliau masuk di tamat SMA, tamat dari pesantren, untuk saya masukkan di multimedia. Sudah kebetulan multimedia ini sudah saya daftar, kebetulan beasiswa di daerah Tangerang. Tapi saya tetap berharap ya Allah berikanlah yang terbaik kepada anak saya itu. Akhirnya beliau begitu lulus dipilih dari pesantrennya untuk pengabdian dan kuliah di pesantren itu dengan gratis juga. Alhamdulillah, karena dua anak saya juga masih di situ, adik-adiknya, sehingga dia sambil kuliah juga bisa membimbing adik-adiknya di sana. Artinya contoh seperti ini juga yang harus kita yakini dari hati kita. Kita boleh berdoa, kita boleh bermohon, tapi akhir dari semua doa dan permintaan itu kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita berharap ridho dan rahmat Allah. Doa yang paling tinggi itu adalah doa yang disampaikan Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita yang sufi, yang dalam doanya itu, ya Allah, kalau memang aku beribadah mengabdi kepadamu di dunia ini karena aku ingin mengharapkan surgamu, jauhkan itu surga dariku. Kalau aku memang beribadah ini hanya takut kepada nerakamu, dekatkan itu neraka itu. Tapi aku hanya memohon kepadamu, ya Allah, aku bermohon ridho dan rahmatmu. Kan begitu. Jadi kalau kita punya tuan misalnya, kalau kita misalnya karyawan, pegawai misalnya di kantor itu, bukan karena gajinya kita tekun di sana, tapi kita mengharapkan bagaimana pemilik toko atau pemilik perusahaan itu memang ridho, senang, suka kepada kita. Kalau sudah senang, ridho, atau sayang yang namanya pemilik perusahaan, ya jangankan gaji kan begitu, mungkin lebih dari gaji dia akan berikan kepada kita. Inilah iktibar bagi kita juga. Jadi sebaik-baik doa itu kita akhiri dengan penyerahan diri kita kepada Allah. Ya Allah, berikan kepadaku yang terbaik, berikan kepadaku yang terbaik dalam segala hal, dalam memilih jodoh, dalam meminta sesuatu. Karena tidak sedikit orang yang kadang-kadang misalnya istrinya, ya Allah tolonglah ya Allah, berikan aku kekayaan, suamiku pekerjaan yang bagus sehingga bisa jadi kaya raya. Akhirnya Allah kabulkan, begitu kaya raya suaminya sudah mentereng kan itu. Akhirnya apa? Suaminya nikah lagi kan itu. Jadi tidak semua doa itu juga baik untuk kita. Padahal doa itu seharusnya, ya Allah berikanlah kami kekayaan, kalau itu baik untukku, untuk keluargaku, untuk suamiku, anak keluargaku, untuk duniaku, berikan. Tapi kalau itu hanya menambah laknat, menambah beban, menambah kemaksiatan kepada keluargaku, suamiku dan sebagainya, jauhkan itu, nggak apa-apa.
Makan sepiring berdua juga nggak apa-apa kan itu, asal setia kan ada lagunya itu mah. Baju satu kering di badan tak berubah cintaku padamu. Ya kaya raya banyak duit tapi sama juga kadang-kadang ya Allah berikan aku gini cuma sepeda misalnya. Sepeda minta motor dapat motor. Kemudian ya Allah tolonglah berikan mobil ya Allah. Akhirnya apa? Ya, gitu dapat mobil bukan tambah mesra, suami nyupir nyetir di sebelah, istrinya tidur di sebelah. Padahal mesranya kan naik motor itu. Kalau waktu naik motor itu kan itu kadang-kadang apalagi kalau hujan misalnya. Itu pinggang suami itu udah kayak dipeluk setengah kuatnya, begitu eratnya dipeluk, mesra betul kalau naik motor. Itu naik mobil mewah. Tambah lagi kalau udah punya supir ya. Ada supir, salah-salah lagi, selingkuh lagi dengan supir. Nauzubillah min dzalik kan itu. Ya Allah, ini rumah sempit ya Allah, kamar cuma satu ya Allah. Kalau bisa kasih rumah yang besar, kalau bisa yang banyak, dikasih Allah rumah. Dua, satu di Bandung, satu Jakarta. Akhirnya sering pisah tidur. Istrinya kadang tidur Jakarta, suami tidur di Bandung kan. Jadi tidak semua doa yang kita anggap secara akal kita itu baik untuk kita, tapi di mata Allah itu belum tentu itu baik. Jadi intinya dari semua doa itu adalah tawakal Allah. Dan kita harus husnudzon kepada Allah. Seberat apapun musibah itu, kata Siti Aisyah diriwayatkan dari Rasul, tidak ada satu penderitaan, kesusahan, atau satu penyakit yang kita derita ketika kita sabar, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Mudah-mudahan dengan ceramah yang ini sampai 30 menit ya durasinya, kita bisa sama-sama memahami tentang hakikat makna dari doa ini secara spesifik, secara khusus, supaya kita bisa mengembangkannya sendiri, memahaminya sendiri, karena sebenarnya ini yang saya katakan juga tidak 100% bisa kita terima karena ini hal yang gaib. Ini hanya kajian-kajian secara dalil akal yang kita sondingkan dengan dalil-dalil qat'i yang dalam Al-Quran. Kenapa? Sebagaimana saya katakan tadi, ini tentang doa ini adalah tentang sesuatu yang gaib. Yang ini kata Allah, wa ma utitu minal ilmi ila qalilan. Tidak banyak yang diberikan kepada kita pengetahuan tentang hal-hal yang gaib ini kecuali hanya sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.